Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Febriansyah dari kelas 1 PAID dengan NIM 214110402036. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama adalah mengapa perlu ada moderasi Islam. Sebenarnya dalam kehidupan kita telah melakukan sikap adil, bersikap tengah, serta tidak menghina orang lain, dan ada juga sebuah istilah yang disebut dengan sikap moderat. Semua itu adalah sebuah konsepsi yang dalam pengertian tersebut adalah dari pendidikan moderasi Islam. Selanjutnya adalah definisi pendidikan moderasi Islam. Yang pertama adalah definisi dari pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental serta intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Maksudnya adalah kita dididik ke arah alam. Ke arah alam di sini adalah ke lingkungan sekitar, baik kehidupan sosial, lingkungan hidup, lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekitar kita lainnya. Dan sesama manusia di sini adalah sebuah interaksi sosial kita dengan orang lain. Kemudian adalah pengertian dari moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah konsepsi yang bertujuan mengarahkan individu untuk bersikap adil, seimbang, bermaslahat, dan mengambil jalan tengah atau sering disebut dengan moderat. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan pendidikan moderasi Islam adalah sebuah proses pembentukan kecakapan fundamental, kepribadian individu agar dapat bersikap mengambil jalan tengah, adil, seimbang, dengan tujuan membentuk intelektual dan emosional dan diimplementasikan kepada sama manusia. Maksudnya adalah kita dididik untuk bersikap jalan tengah adil dan kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan sesama manusia. Selanjutnya, pendidikan moderasi Islam atau sikap moderat juga memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan adalah menciptakan kehidupan yang rukun, harmoni, dan adil. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang menekankan keseimbangan. Selanjutnya, menciptakan individu yang bersikap moderat. Dan yang terakhir, menciptakan individu yang memiliki karakter, sikap, perilaku yang tidak mengedepankan sifat individualisme. Karena dalam moderasi Islam adalah sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta bersikap tengah dan menjunjung tinggi bermusyawarah. Kemudian, adapun manfaatnya, yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan baik antar individu maupun kelompok. Dengan adanya sikap moderasi, maka sikap saling beradu argumen yang tidak penting akan terhindar, yang kemudian menyebabkan masalah. Selanjutnya adalah terciptanya masyarakat dengan kehidupan yang damai dan tentram. Kemudian, terwujudnya kehidupan yang berlandaskan sikap adil, keseimbangan, dan masyarakat yang bermoderat. Selanjutnya adalah landasan normatif moderasi Islam. Ada 5 landasan. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Kita telah mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan. Dan yang kedua adalah agama. Terutama pada agama Islam sendiri, kita itu harus menghormati agama lain. Dan juga negara kita adalah negara republik yang berlandaskan Pancasila. Kita mengedepankan sebuah sikap moderasi, terutama menghormati agama orang lain. Kita tidak menghina agama lain. Yang kemudian adalah sosiologis. Dalam bidang sosiologis adalah kita itu menerapkan pendidikan moderasi dalam kehidupan sosial. Kemudian organisatoris. Maksudnya adalah kita mengetahui adalah sebuah organisasi itu terdapat sebuah individu yang satu dengan yang lainnya memiliki tujuan yang sama. Maka kita itu harus bersikap saling gotong royong dan saling merangkul serta dengan satu tujuan. Yang terakhir adalah pendidikan. Maksud pendidikan di sini adalah pendidikan. Kita telah mengetahui kata didik. Maksudnya adalah kita dididik untuk ke arah moderasi Islam. Yang kedua, landasan historis moderasi Islam. Moderasi Islam merupakan pengelompokan dari seluruh tujuan sikap akhlak dan perilaku setiap individu, baik dalam bermasyarakat, organisasi, dan keluarga, yang tercakup di dalamnya berupa perilaku adil, musyawarah, lapang dada, dan bersikap tengah. Perilaku moderasi Islam sudah ada
Sejak zaman dahulu, terutama ketika Islam datang, kita telah mengetahui bagaimana sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang. Mereka tidak mengetahui sikap moderasi. Kemudian ketika Islam berkembang pesat dan moderasi menjadi sikap yang sangat diutamakan. Serta secara historis, sikap moderasi Islam adalah sikap yang sangat mengaruhi perubahan, terutama pada perkembangan zaman jahiliyah menuju zaman sekarang. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip moderasi Islam. Ada keadilan, keseimbangan, toleransi, keteladanan, keberagaman, tasawuf atau bersikap tengah, tawazun, seimbang, iktidal, lurus dan tegas, tasamuh, berlapang dada. Dan masih ada lagi musawah, persamaan, dan syura, berunding. Kita tahu sebuah kata berunding itu sama dengan kata bermusyawarah. Yang selanjutnya adalah islah, memperbaiki. Aulawiyah, lebih utama. Tahadur, menjunjung tinggi akhlak. Dengan sikap moderasi Islam, maka akhlak kita itu sudah mencerminkan akhlak seorang muslimin yang baik. Sekian, terima kasih dari saya. Dan terima kasih bagi yang telah menonton video saya. Saya sangat berterima kasih. Dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.